Halo, selamat siang. Kembali lagi dalam mata diklat ekonomi bisnis. Hari ini kita akan membahas mengenai kebutuhan manusia. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah setiap keinginan manusia atas barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani dan rohani demi kelangsungan hidupnya. Kebutuhan ini dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan yang bersifat nyata atau konkret dan bersifat abstrak atau tidak nyata. Kebutuhan itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya. Dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Karena ketika dia tidak terpenuhi kebutuhan primer ini, maka kelangsungan hidup manusia akan terganggu. Apa contohnya kebutuhan primer? Kebutuhan primer ini contohnya sandang, pangan, dan papan. Sandang itu melambangkan pakaian yang kita pakai ini, sandang. Pangan itu makanan, papan itu adalah tempat tinggal. Maka kebutuhan dasar manusia, dia harus memiliki makanan, pakaian, dan tempat untuk tinggal. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini tingkat kedua, artinya setelah kebutuhan primer terpenuhi, maka kebutuhan sekunder akan berusaha dipenuhi oleh manusia. Contohnya apa? Kalau manusia sudah memiliki tempat tinggal, biasanya dia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Misalnya sudah ada rumah, kepingin punya ada tempat tidur yang enak, kepingin punya AC, atau mungkin sofa yang bagus, begitu ya. Kebutuhan sekunder itu setelah kebutuhan primernya terpenuhi. Yang terakhir, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini disebut juga sebagai kebutuhan akan barang mewah. Berarti manusia akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika primer, sekunder terpenuhi, dia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersiernya, kebutuhan barang mewah. Tapi yang perlu diingat, kebutuhan tersier bagi setiap orang itu berbeda-beda. Bagi sebagian orang mungkin mobil adalah kebutuhan tersier, barang mewah. Tapi bagi sekelompok orang yang lain, kebutuhan akan mobil itu adalah hal yang sekunder bagi dia, hanya sebagai pelengkap saja, bukanlah barang mewah, begitu ya. Jadi tergantung individunya masing-masing. Kategori mewah itu tergantung individunya. Yang kedua, kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. Ada kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang bersifat mendesak dan pemenuhannya tidak dapat ditunda. Contohnya apa ini? Kalau orang sakit dia membutuhkan obat pada saat itu juga, sekarang tidak bisa ditunda. Karena kalau ditunda bisa berbahaya, gitu ya. Yang berikutnya, kebutuhan masa datang adalah kebutuhan yang pemenuhannya bisa ditunda sampai waktu yang telah ditentukan. Misalnya contoh kalian kepingin punya baju baru, maka baju baru itu bisa dikategorikan sebagai kebutuhan masa datang karena tidak sangat mendesak dan tidak mengganggu kelangsungan hidup kalau dipenuhinya nanti. Itu maksudnya kebutuhan masa datang. Boleh juga misalnya tabungan, asuransi, itu kebutuhan masa datang. Yang berikutnya, kebutuhan manusia menurut sifatnya. Yang pertama ada kebutuhan jasmani, material, adalah kebutuhan yang diperlukan untuk memelihara, melindungi, dan membangun jasmani manusia. Jadi ini sifatnya untuk memenuhi kebutuhan jasmani ini badan kita ini. Apa yang kita perlukan untuk badan kita ini? Kita perlu pakaian, kita perlu makanan, kita perlu olahraga, begitu ya. Itu maksudnya kebutuhan jasmani. Yang berikutnya kebutuhan rohani atau imaterial. Kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga rohani atau mental manusia agar berfungsi dengan baik. Jadi, sebagai manusia kita bukan hanya memenuhi kebutuhan tubuh kita ini aja, tapi juga jiwa atau roh kita yang ada di dalam. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan itu? Dengan beribadah misalnya, atau ada orang yang senang dengan musik, maka dia akan mendengarkan musik. Musik itu untuk kebutuhan rohani. Atau menonton film, yang hobi nonton film, atau mungkin berlibur ke gunung. Ada yang hobi naik gunung, dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan rohaninya dengan melakukan hal-hal yang seperti itu ya. Yang berikutnya, ada kebutuhan manusia menurut subjeknya. Yang pertama, kebutuhan individu adalah kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Kebutuhan individu ini berbeda tiap orang. Misalnya perempuan dengan laki-laki kebutuhannya pasti beda. Dokter dengan guru kebutuhannya beda. Pengacara dengan polisi kebutuhannya beda. Jadi dia tergantung individunya masing-masing. Yang berikutnya kebutuhan kolektif atau kebutuhan kelompok. Kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sekelompok orang atau segolongan masyarakat. Ini artinya kebutuhan ini dipenuhi secara bersama-sama. Contohnya apa? Contohnya jalan raya, rumah sakit, pelabuhan, bandara, sekolah. Itu adalah kebutuhan bersama-sama. Kita bisa gunakan bersama-sama, begitu maksudnya. Yang selanjutnya, teori kebutuhan manusia. Salah satu teori mengenai kebutuhan manusia yang menjadi referensi sampai saat ini adalah teori kebutuhan Maslow.
Teori yang dikembangkan Abraham Maslow ini sering digambarkan sebagai piramida. Nah, ini dia contohnya. Teori kebutuhan Maslow ini ada 5. Yang pertama, kebutuhan aktualisasi diri, ini yang paling teratas. Menurut Maslow, manusia itu butuh akan aktualisasi diri, mengaktualisasikan diri menjadi apa yang diinginkan. Itu sebabnya setiap orang biasanya dia mengaktualisasikan dirinya seperti apa yang diinginkannya. Ada yang senang dengan seni, maka dia akan mengaktualisasikan dirinya lewat seni. Ada yang senang dengan olahraga, maka dia mengaktualisasikan dirinya lewat olahraga, begitu ya. Jadi setiap orang berbeda-beda. Tidak sama semua orang. Yang kedua, kebutuhan akan harga diri. Nah, Maslow juga bilang ini bahwa manusia butuh akan harga diri. Maksudnya bagaimana? Manusia itu butuh dihargai, diapresiasi, diakui kontribusinya oleh orang lain, dan sebagainya. Itu sebabnya manusia kalau dipuji dia biasanya senang. Kenapa? Karena itu adalah kebutuhan manusia akan harga diri. Biasanya orang kalau dipuji dia senang, ya kan? Termasuk kalian juga pasti kalau dipuji senang, kan? Yang berikutnya, kebutuhan dicintai dan memiliki. Nah, ini juga menurut si Maslow ini. Manusia itu butuh dicintai dan memiliki. Apa maksudnya? Diterima dalam kelompok, menjalin persahabatan, dan sebagainya. Jadi kalau kita mencintai orang tua kita, karena itu memang juga kebutuhan kita, dicintai dan memiliki. Sama juga seperti kalian, mungkin sudah mulai tertarik dengan lawan jenis. Itu adalah hal yang normal. Kenapa? Karena kebutuhan dasar manusia untuk dicintai dan memiliki. Normal, ya. Oke, yang selanjutnya kebutuhan keamanan. Apa maksudnya? Bahwa manusia itu menginginkan aman secara ekonomi, aman secara fisik, tidak ada teror, dan sebagainya. Bahwa manusia itu membutuhkan rasa aman. Yang terakhir, kebutuhan fisiologis. Bahwa manusia butuh untuk mempertahankan hidup. Bagaimana cara mempertahankan hidupnya? Dengan makan, minum, tempat tinggal yang nyaman, sekolah yang berkualitas, tidur yang nyenyak, begitu ya. Manusia itu membutuhkan itu semua. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Tugas kalian untuk hari ini adalah tuliskan di buku latihan kalian kebutuhan berdasarkan intensitas, sifat, subjek, dan waktu menurut kalian masing-masing. Kerjakan di buku latihan, kemudian kirimkan melalui Google Classroom. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Selamat siang.